Mayor tadi menjadi sorotan saat dirinya terus berada di sisi Prabowo Subianto saat pemberian kenaikan pangkat dari Presiden Joko Widodo pada hari ini Rabu 28 Februari. Sosok yang sedang digandrungi kaum hawa ini terus mengawal Prabowo dari awal acara hingga selesai. Mayor tadi terlihat gagah menggunakan seragam, sementara biasanya ia hanya menggunakan kemeja putih atau hitam. Bahkan Mayor tadi terlihat sigap memberikan pundaknya saat Prabowo Subianto turun dari tangga. Oh, apa dia yang gini? Oh, boleh juga. Gak kuat dia. Tenaga dalam ya. Dari sini keluar ke kanan ya. Kembali ke kanan. Kita tahu konflik di Ukraina belum selesai, datang konflik Gaza, ada tambahan Yaman, sehingga menyebabkan inflasi pangan melanda dunia. Dunia juga sulit dihitung, sulit dikalkulasi. Landscape ekonomi, landscape politik dunia juga sulit dikalkulasi, sulit dihitung. Kita tahu konflik di Ukraina belum selesai, datang konflik Gaza, ada tambahan Yaman, sehingga menyebabkan inflasi pangan melanda dunia. Kita tahu kalau dulu banyak yang menawarkan kepada kita, misalnya beras, hampir semua negara produsen beras menawarkan berasnya kepada kita. Sekarang ini kita mencari beras ke negara-negara produsen itu juga tidak gampang dan tidak mudah. Karena semuanya sekarang ini ngerem untuk tidak ekspor bahan pangannya, baik gandum maupun beras, akibat perubahan iklim, akibat perubahan cuaca dan gangguan rantai pasok. Media asing berbondong-bondong menyoroti program makan siang dan susu gratis yang diinisiasi oleh pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Dalam pemberitaannya, media asing menyoroti anggaran untuk merealisasikan program tersebut. Bahkan beberapa media asing memperingatkan program tersebut akan mengancam anggaran negara. Dikutip dari Kompas.com, salah satu media yang menyorot program tersebut adalah New Naratif. Media berbasis Malaysia ini menyebut Prabowo Gibran merancang program makan siang dan susu gratis untuk mengentaskan kemiskinan sesuai dengan tujuan Indonesia Emas 2045. Namun media tersebut menyoroti program Prabowo Gibran karena didanai dari pemotongan subsidi bahan bakar. Pemberitaan senada juga dituliskan oleh Asia News Network. Media asal Singapura ini mengutip pernyataan TKN Prabowo Gibran soal setiap anak mendapatkan makan siang senilai Rp15.000 dengan isi telur, ayam, atau sapi. Kemudian Reuters turut menyorot dengan menuliskan program unggulan Prabowo Gibran justru berpotensi memperluas defisit anggaran Indonesia. Hal senada juga disampaikan media asal Amerika Serikat yakni US News. Dalam pemberitaannya, US News menyoroti program Prabowo Gibran yang membutuhkan biaya sangat mahal. Kondisi tersebut dapat merusak rekam jejak disiplin fiskal Indonesia. Di sisi lain, media tersebut juga menyoroti Undang-Undang Indonesia yang melarang defisit fiskal tahunan melebihi 3% PDB agar menjamin pengelolaan kebijakan fiskal yang bijaksana. Ada sedikit juga disinggung soal
sandera di Papua, ya saya sampaikan bahwa Indonesia berkomitmen untuk membebaskan, cuman kita lebih mengutamakan keselamatan daripada pilot itu, sehingga kita melakukannya dengan cara persuasif untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan. Dan beliau setuju bahwa pendekatannya harus persuasif dan karena ini hal-hal yang sensitif. Jadi pertemuan itu sangat hangat dan beliau juga karena beliau ini pemerintah baru dan kemudian Indonesia juga baru melakukan pemilihan umum dan nanti sudah akan pemerintahan baru. Ya, kita harapkan bahwa pemerintah baru itu memang kita yakini bahwa akan terus membangun hubungan kemitraan dengan mitra-mitra yang selama ini kita galang, khususnya dengan New Zealand, dengan Selandia Baru. Wakil Kapten Tim Nasional atau Timnas Anies Mohaimin, yakni Tom Lembong, mengatakan harga beras mahal lantaran terlalu banyak dipakai untuk urusan politik. Menanggapi hal tersebut, pihak Istana Negara memberikan balasan. Istana pun membantah pernyataan dari Tom Lembong. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan oleh Deputi 3 Kantor Staf Kepresidenan atau KSP Edi Priyono. Pihaknya membantah harga beras mahal karena bantuan sosial atau bansos beras yang dibagikan Presiden Joko Widodo kepada masyarakat. Menurut Edi, cadangan beras pemerintah di Perum Bulog masih kuat. Edi mengklaim beras tersedia di pasar-pasar tradisional hingga warung-warung. Hanya saja ia mengakui harganya lebih mahal dibandingkan sebelumnya. Menurutnya, mahalnya harga beras dipengaruhi karena musim tanam mundur akibat fenomena El Nino maupun gagal tanam. Akibatnya produksi beras pada Januari dan Februari 2024 sedikit. Diketahui sebelumnya Tom Lembong mengkritik kenaikan harga beras akhir-akhir ini. Baginya hal itu merupakan dampak jika kebijakan pemerintah terlalu banyak dipakai untuk urusan politik. Tom Lembong menuding harga beras naik karena Jokowi banyak menggunakan stok beras Bulog jelang pemilu 2024. Itu saja, tentu saja menyangkut hal-hal yang sangat fundamental dan bertentangan dengan seluruh fakta-fakta yang ditemukan yang mengawali proses reformasi itu. PDIP sempat memberikan kritikan saat Prabowo Subianto hendak diberikan gelar istimewa oleh Presiden Joko Widodo. Selesai gelar itu diberikan, kini PDIP kembali memberikan sindiran. Adapun sindiran itu soal kerusuhan 1998. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui awak media pada hari ini, Rabu 28 Februari. Hasto memberikan komentar saat Prabowo Subianto diberi gelar Jenderal Kehormatan oleh Presiden Joko Widodo. Ia pun menyindir kerusuhan massal di tahun 1998 yang menyeret nama Prabowo Subianto. Perlu diketahui kasus tersebut menyeret Prabowo saat ia menjadi Pangkostrat ABRI. Oleh sebab itu, Hasto mengatakan pemberian gelar Jenderal Kehormatan terhadap Prabowo telah menyentuh hal-hal fundamental terkait dengan proses reformasi 1998 itu sendiri. Sementara sebelumnya anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDIP, Majen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin merespon kenaikan pangkat Prabowo. Menurutnya saat itu tak ada istilah pangkat Jenderal Kehormatan lagi dalam militer. TB Hasanuddin mengatakan jika seorang prajurit TNI berprestasi dalam tugas atau berjasa, maka sesuai aturan atau undang-undang diberikan tanda kehormatan atau tanda jasa. Kita harus mencermati ya ketika reformasi berjalan itu kan diawali dengan kerusuhan massal dan apa yang dilakukan dengan pemberian gelar pangkat kehormatan itu saja tentu saja menyangkut hal-hal yang sangat fundamental dan bertentangan dengan seluruh fakta-fakta yang ditemukan yang mengawali proses reformasi itu. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai bahwa pemberian penganugerahan Jenderal Bintang 4 yang disematkan oleh Presiden Joko Widodo kepada Prabowo Subianto tak politis. Menurutnya, Prabowo sangat layak mendapatkan penghormatan tersebut karena telah berjasa banyak untuk bangsa dan negara Indonesia. Terlebih Prabowo semestinya telah menerima penganugerahan itu sejak tahun 2022 silam. Pada 2022, Prabowo telah menerima 4 tanda kehormatan militer utama
Utama, yaitu Bintang Yuda Dharma Utama, Bintang Kartika Eka Paksi Utama, Bintang Jalasena Utama, dan Bintang Swabuwana Paksa Utama. Seperti diketahui, Jokowi menyematkan secara langsung kenaikan pangkat Jenderal Bintang 4 pada Prabowo saat rapim TNI Polri yang digelar di Mabes TNI Cilangkap pada Rabu 28 Februari. Adapun Ujang menyorot Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang juga pernah mendapatkan penghormatan yang sama di era kepresidenan Megawati Soekarno Putri. Begitu pula dengan Luhut Binsar Panjaitan saat kepemimpinan Presiden keempat yakni Abdurrahman Wahid. Untuk itu, Ujang menegaskan bahwa pemberian kenaikan pangkat dan tanda kehormatan itu murni atas kerja keras Prabowo terhadap bangsa Indonesia dan tidak ada kaitannya dengan politis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.